Bahagianya Adama Traore pulang ke Barcelona. Adama Traore resmi kembali ke Barcelona. Winger asal Spanyol itu bahagia betul kembali ke klub masa kecilnya. Barcelona mengumumkan transfer Traore dari Wolverhampton Wanderers pada Minggu 30 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain 26 tahun itu dipinjam sampai akhir musim dengan opsi dibeli permanen. Transfer itu menjadi kepindahan yang emosional buat Traore sebab Barcelona adalah klub masa kecil pemain berdarah Mali itu. Adama Traore pernah menimba ilmu di Akademi La Masia pada tahun 2004. Ia kemudian naik ke Barcelona B dan pernah sekali bermain untuk tim senior Barcelona pada tahun 2013. Kini Traore sudah pulang ke Barcelona. Ia mengaku ingin membawa kebahagiaannya dulu ke lapangan Camp Nou lagi. Saya sangat senang bisa kembali ke sini. Sudah sangat lama sejak saya terakhir berada di sini, kata Traore kepada Barca TV. Bagi saya ini momen spesial sebab sudah bertahun-tahun sejak saya bermain di sini. Saya tumbuh di kota ini bersama keluarga dan penggemar. Saya sangat senang dan ini momen yang sangat spesial. Saya ingin membawa kembali kebahagiaan ke lapangan dan cuma itu jelasnya. Kedatangan Adama Traore akan menggantikan peran Ousmane Dembélé di sektor sayap Barcelona. Pemain Prancis itu sudah dicoret dari skuad oleh Xavi Hernandez karena ingin cabut. Lima rekrutan top Barcelona yang berasal dari klub mediocre, siapa saja? Barcelona dikenal sebagai klub yang kerap mengorbitkan pemain bintang dari tim akademinya La Masia. Pep Guardiola, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, hingga Lionel Messi menjadi bukti kehebatan akademi tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir, strategi klub beralih dengan mengandalkan rekrutan dari klub lain. Tidak selalu pemain mahal berkelas bintang, Barcelona juga merekrut pemain-pemain potensial dari klub mediocre. Terbaru ada Adama Traore yang bergabung dari Wolverhampton. Berikut ini ada 5 pemain top yang diboyong Blaugrana dari klub mediocre. Youssouf Demir diboyong Barcelona pada musim panas tahun 2021 kemarin dari Rapid Vienna. Dengan status pinjaman, pemain 18 tahun itu digadang-gadang memiliki gaya bermain yang mirip dengan Lionel Messi. Pemain keturunan Turki itu pun menunjukkan potensi menjanjikan di laga pramusim dengan torehan masing-masing 1 gol dan 1 assist dari 2 laga. Dia kemudian menjalani debutnya saat melawan Athletic Bilbao pada 21 Agustus 2021 dan mencetak rekor sebagai debutan non-Spanyol termuda kedua Barcelona setelah Lionel Messi. Meski berpretensi, dia dikembalikan ke klubnya Januari 2022 ini karena Barcelona memiliki prioritas lain di bursa transfer musim dingin 2022. Pedri bisa disebut sebagai rekrutan terbaik Barcelona dalam sedekade terakhir. Dia didatangkan dari klub kasta kedua Spanyol Las Palmas dengan harga 20 juta euro atau sekitar 320 miliar pada musim panas tahun 2019. Dia baru bergabung dengan Barcelona pada musim berikutnya karena lebih dulu disekolahkan di Las Palmas. Luar biasanya dia langsung cocok dan menjadi andalan pada musim perdananya di Barcelona. Dia berkembang menjadi salah satu gelandang muda terbaik di Eropa saat ini. Barcelona bahkan langsung memberikan kontrak baru demi mengamankan asetnya ini dan dia dilabeli 1 miliar euro dalam klausul rilisnya. Malcolm, setelah tampil impresif bersama Bordeaux, Malcolm dikabarkan hampir bergabung dengan AS Roma. Dan juga, namun Barcelona menelikung di menit akhir dengan menawarkan biaya sebesar 41 juta euro atau sekitar 656 miliar pada 2018 lalu. Pemain asal Brasil itu justru flop dengan hanya tampil dalam 24 laga dengan torehan 4 gol dan 2 assist. Barcelona kemudian melepasnya ke Zenit Saint Petersburg pada musim panas 2019 dengan harga 40 juta euro atau sekitar 640 miliar. Marc-André ter Stegen didatangkan dari klub Jerman Borussia Mönchengladbach pada tahun 2014. Dia diboyong dengan harga 12 juta euro atau sekitar 192 miliar. Dia diplot sebagai penerus Victor Valdes. Sejak kehadirannya itu, Ter Stegen tak tergantikan sebagai kiper utama Blaugrana. Kiper 29 tahun itu telah mengoleksi 305 pertandingan dengan torehan 122 clean sheet. Sepanjang masa bangkitnya itu, dia telah mempersembahkan 4 trofi La Liga, 5 Copa del Rey, dan 1 gelar Liga Champions. Dia pun masih memiliki kontrak panjang hingga tahun 2025 mendatang. Adama Traore, teka-teki kemana Adama Traore bakal berlabuh akhirnya terjawab sudah. Pemain berbadan kekar tersebut memutuskan untuk menerima pinangan Barcelona pada Januari 2022 ini dengan status pinjaman. Di dalam kontrak tersebut terdapat opsi permanen senilai 30 juta euro atau sekitar 480 miliar.
Sebelumnya pemain Wolverhampton itu erat dirumorkan menjadi buruan utama Tottenham Hotspur. Barcelona sendiri bukanlah klub asing bagi pemain asal Spanyol ini. Adama Traore pernah mengejar pendidikan di Akademi La Masia di awal karirnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Barcelona cukup sering melakukan blunder transfer. Mereka mendatangkan pemain bintang mahal seperti Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, dan Anthony Griezmann, tetapi kontribusi mereka mengecewakan. Kondisi ini berefek pada finansial klub. Sebaliknya, pemain yang diboyong dari klub mediocre tersebut justru berhasil berkembang menjadi andalan. Ternyata ini alasan Barcelona boyong Ferran Torres, bukannya Raheem Sterling. Raheem Sterling bisa saja menjadi pemain Barcelona, tetapi satu pertemuan mengubah pikiran klub untuk mereka yang memutuskan untuk mengontrak Ferran Torres sebagai gantinya. Awal musim ini adalah waktu yang sulit bagi Sterling, mesti juga tampil mengesankan bersama timnas Inggris di Piala Eropa 2020. Namun begitu memasuki musim 2021-2022, ia harus bersusah payah untuk masuk ke skuad andalan Manchester City. Itu menyebabkan laporan bahwa dia siap untuk keluar dari Stadion Etihad untuk mencari tim yang bisa memainkannya secara reguler. Barcelona kemudian menjadi favorit awal untuk mengontrak pemain berusia 27 tahun itu. Namun pada akhirnya rekan setim Sterling, Ferran Torres, yang pindah ke klub yang bermarkas di Camp Nou itu. Torres juga merasa masa depannya di Manchester City tidak pasti dan memilih untuk bergabung dengan Barcelona. Kini terungkap bahwa salah satu kepala Dewan Barcelona tidak yakin bahwa Sterling bisa beradaptasi dengan kehidupan di Liga Spanyol. Karena satu alasan itu, Barcelona akhirnya memutuskan untuk memboyong Torres sebagai gantinya. Menurut Sport, Direktur Barcelona Matteo Alemany mengadakan pertemuan dengan Sterling dan memutuskan bahwa dia akan menjadi orang asing di Barcelona. Alemany dikatakan terkesan dengan bakat tak terbantahkan mantan bintang Liverpool itu, dan juga namun ia mengatakan kepada pelatih Barcelona Xavi Hernandez tentang kekhawatirannya atas potensi masalah kemampuan beradaptasi pemain. Klub kemudian mengalihkan perhatian mereka ke penyerang lain, menyusul pensiunnya Sergio Aguero setelah hanya 5 penampilan. Alemany kemudian dikatakan bertemu dengan Torres dan juga melaporkan kembali bahwa mantan pemain Valencia itu sangat ingin ke Barcelona. Setelah membayar 55 juta pounds, mereka dapat menandatangani dan mendaftarkan pemain depan berusia 21 tahun yang memiliki debut yang agak mengecewakan. Tim asuhan Xavi itu masih berusaha mati-matian untuk berjuang hanya untuk finish di 4 besar dan lolos ke Liga Champions musim ini. Klub sudah merencanakan untuk musim depan dan telah dikaitkan dengan kepindahan Erling Haaland, meskipun masalah keuangan mereka sedang berlangsung. Untuk memastikan masalah itu tidak menjadi lebih buruk di masa depan, Barcelona akan menetapkan batas upah yang jauh lebih rendah untuk setiap pemain baru.